Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mika 5 ayat 1-14. Namun sebelum membacakan firman Tuhan, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berfirman, kiranya Tuhan yang senantiasa memperdengarkan suara-Mu. Kiranya setiap firman yang disampaikan pada hari ini dapat tertanam dalam hati kami dan menjadi perenungan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan pada kita hari ini tertulis dalam Mika 5 ayat 1-14. Dengan judul perikop, Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Dari kitab Mika pasal 5 ayat 1-14 ini, saya mengambil judul khotbah, dari Bethlehem datang Sang Raja, keselamatan, damai, dan pemurnian umat Allah. Kitab Mika ditulis pada masa yang sangat gelap bagi Yehuda dan Israel, yang mana para pemimpin menindas rakyat, orang kaya merampas tanah, para nabi dan imam melayani demi uang, penyembahan kepada Tuhan bercampur dengan berhala. Secara politik, bangsa ini berada di bawah bayang-bayang kekuatan Asyur. Secara rohani, mereka kehilangan arah. Namun di tengah ancaman hukuman, Allah menyatakan pengharapan mesianik. Mika 5 berdiri sebagai salah satu nubuat Mesias yang paling jelas dalam Perjanjian Lama. Nubuat yang kemudian dikutip langsung dalam Matius 2 saat kelahiran Yesus. Pesan pentingnya yaitu Allah tidak membiarkan umatnya tanpa harapan.
penghakiman bukanlah kata terakhir, Mesias adalah jawabannya. Siapakah Mesias yang Allah janjikan dalam kitab Mika pasal 5? Apa yang ia kerjakan dan bagaimana seharusnya umat Allah hidup di bawah pemerintahannya? Mika 5 ayat 1-14 menjawab pertanyaan ini melalui 4 kebenaran besar yang mengungkapkan pribadi Mesias, karyanya, dan dampaknya bagi umat Allah. Garis besar dalam ayat ini ada 4, yaitu pertama, pemimpin yang dijanjikan, rendah dalam kelahiran, agung dalam pribadinya, seperti dalam ayat 1-3. Gembala yang memerintah, sumber damai sejahtera sejati, dalam ayat 4-6. Yang ketiga, umat yang dipulihkan, sisa yang menjadi berkat dan alat Allah, ayat 7-9. Yang keempat, kerajaan yang dimurnikan, Allah menyingkirkan semua ketergantungan palsu, dalam ayat 10-14. Poin yang pertama yaitu pemimpin yang dijanjikan, rendah dalam kelahiran, agung dalam pribadinya. Dalam Mika pasal 5 ayat 1-3, ayat 1 dimulai dengan gambaran krisis. Sekarang engkau mengerahkan pasukanmu, hai putri pasukan, kita dikepung. Israel sedang terjepit secara militer dan politik. Raja mereka dihina, dipukul dengan tongkat. Namun justru di tengah kehinaan ini Allah menyatakan harapan. Yang tertulis dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Penjelasan pada ayat ini yaitu, Bethlehem itu merupakan kota kecil, tidak strategis, tidak penting. Efrata, penegasan identitas agar tidak tertukar. Yang terkecil, Allah sengaja memilih yang dianggap rendah. Tetapi dari tempat itu akan datang seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Itu artinya Mesias, lahir dalam sejarah namun berasal dari kekekalan, manusia sejati dan Allah sejati. Ayat 2 menjelaskan bahwa penderitaan umat akan berlangsung sampai ia akan melahirkan, menunjuk pada penggenapan waktu Allah. Ilustrasinya adalah Allah tidak pernah kekurangan jalan. Saat manusia melihat jalan buntu, Allah sudah menyiapkan palungan di Bethlehem. Kebenaran utama, Allah sering memulai karya terbesarnya melalui jalan yang paling sederhana dan tidak diperhitungkan. Poin yang kedua yaitu gembala yang memerintah, sumber damai sejahtera sejati. Mika pasal 5 ayat 3-6 berbicara Mesias bukan hanya raja, tetapi gembala. Pada ayat 3 dikatakan bahwa Mesias bukan hanya raja, tetapi gembala. Ia akan berdiri dan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Seperti dalam ayat itu ayat 3 tersebut berbicara tentang kepemimpinan yang aktif, dijelaskan dengan kata berdiri, pemeliharaan yang penuh kuasa, otoritas ilahi, bukan sekadar manusiawi. Puncaknya ada di ayat 4. Dan dia menjadi damai sejahtera. Damai atau shalom di sini berarti pemulihan total, keamanan, hubungan yang benar dengan Allah. Bahkan ketika Asyur datang, umat Allah tidak hancur karena Mesias memerintah. Ilustrasinya yaitu domba merasa aman bukan karena pagar, tetapi karena gembalanya ada di sana. Kebenaran utamanya,
Damai sejati bukan hasil keadaan yang ideal, tetapi hasil kehadiran Kristus dalam hidup kita. Poin yang ketiga, umat yang dipulihkan, sisa yang menjadi berkat dan alat Allah. Dalam Mika pasal 5 ayat 6 sampai 8, bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan umatnya, tetapi mengutus mereka kembali ke dunia. Pada poin ketiga, yang dalam Mika pasal 5 ayat 6 sampai 8, yaitu sisa Israel digambarkan seperti embun, berkat yang lembut, senyap, tetapi memberi hidup, seperti singa, yaitu kekuatan dan keberanian dari Allah. Dua sisi ini penting. Lemah lembut karena lemah lembut dalam kasih, tegas dalam kebenaran. Ilustrasinya itu garam tidak terlihat mencolok, tetapi tanpa garam, makanan hambar dan rusak atau tidak enak. Kebenaran utama umat yang disentuh oleh Mesias tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi alat Allah bagi dunia. Poin keempat yaitu kerajaan yang dimurnikan. Allah menyingkirkan semua ketergantungan palsu dalam kitab Mika 5 ayat 9 sampai 14. Keselamatan tidak pernah terlepas dari pemurnian. Allah berjanji akan melenyapkan. Yang pertama itu ada kuda dan kereta. Artinya adalah kekuatan militer. Yang kedua, kota berkubu. Artinya rasa aman palsu. Yang ketiga, sihir dan berhala. Artinya penyembahan yang menyimpang. Mengapa? Karena Allah tidak mau umatnya setengah-setengah. Aplikasinya dalam hidup adalah berhala modern bisa berupa uang dan karir, teknologi dan koneksi, status, pelayanan, bahkan religius kosong. Kebenaran utamanya adalah Allah menghancurkan berhala bukan untuk menyakiti umatnya, tetapi untuk membebaskan mereka. Aplikasi praktis tantangan rohani bagi kita adalah, apakah Kristus benar-benar Raja atas hidup kita? Atau kita hanya menjadikannya pelengkap? Apakah kita hidup dalam damai Kristus atau terus dikuasai ketakutan? Apakah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Berhala apa yang Tuhan ingin singkirkan dari hidup kita hari ini? Jadi, Mika pasal 5 ini membawa kita melihat bahwa Mesias dari Bethlehem, gembala yang membawa damai, Raja yang memurnikan umatnya. Yesus Kristus telah datang. Ia memerintah. Ia memanggil kita untuk hidup sepenuhnya baginya. Kiranya kita tidak hanya merayakan kelahiran Sang Raja, tetapi juga tunduk pada pemerintahannya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah siap mendengarkan isi firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, sehingga menjadi perenungan dalam hidup kami, agar kami betul-betul setia pada Tuhan dan meninggalkan setiap berhala yang pada kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.